Nah karena itu, janganlah kita mudah diseret oleh keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Hanya karena propaganda berbagai macam informasi-informasi yang dikemas dengan kemasan-kemasan menarik, tapi di dalamnya adalah akidah sesat yang membuat rumit. Di antara yang menjadi ancaman kita di negara ini saat ini adalah akidah Syiah. Akidah yang aneh-aneh. Mereka tidak punya konsistensi dalam berakidah dan banyak khayalan, khurafat. Coba lihat keyakinan mereka tentang Al-Mahdi, keyakinan mereka tentang kemaksuman bahwa keluarga Nabi maksum seperti Nabi, keyakinan mereka tentang pengampunan, keyakinan mereka tentang berbagai hal, amalan-amalan, imbalan-imbalan. Anak-anak muda kita terancam hari ini dengan akidah Syiah. Karena mereka masuk melalui ajaran mut'ah. Dan ketujuh dia anak-anak muda. Anak muda nambah pacar-pacaran seolah-olah mendapat jalan keluar. Padahal tu jalan keluar pintu neraka tu. Kenapa mereka ajarkan boleh laki-laki dan perempuan bertemu sejenak, walaupun hanya sesaat, untuk berkontrak, kemudian bergaul dengan imbalan, setelah itu bubar. Nah, bagi mereka itu halal, namanya nikah mut'ah. Bayangkan berbahayanya ajaran ini. Rusak kehormatan anak cucu kita ke depan. Bertebaran penyakit HIV AIDS. Hilang wibawa rumah tangga. Hancur. Sedangkan tidak berkembang ajaran itu, hari ini rumah tangga terancam terus. Karena ada orang tidak menghormati lagi akad pernikahan itu. Nikah lai, selingkuh jalan jauh. Tidak sedikit kadang wanita pengen mendapatkan orang lain, tapi suami orang suruh orang cari je bini. Berbagai macam. Itu belum masuk itu ajaran Syiah. Apalagi kalau masuk ajaran Syiah. Terancam rumah tangga. Kalau rumah tangga yang rusak, generasi yang akan datang adalah generasi broken home. Nah, kalau generasi itu generasi broken home yang hancur rumah tangganya, biasanya generasi seperti itu labil. Tahu labil? Tak tentu arah, goyang. Tidak bisa bersikap. Nah, generasi yang labil mudah diperangkap oleh apa? Oleh narkoba. Berbagai cara diseret ke dalam kegiatan-kegiatan maksiat. Nah, anehnya ada mullah Syiah, ada siaran live-nya. Sekarang rekaman di YouTube dan berbagai macam. Ketika ditanya, dia bacakan kita apa hukum bermut'ah. Tidak tanggung-tanggung, malah sampai selesai dia bermut'ah itu kemudian dia mandi dari setiap tetes air yang dipakai untuk mandi diciptakan oleh Allah malaikat sekian banyak untuk memintakan ampun baginya. Coba bayangkan. Nah, untung ada yang nakal bertanya. Ada yang nakal bertanya. Apa katanya? Kalau begitu bagaimana kalau seorang laki-laki datang ke tempat syekh meminta bermut'ah dengan anak syekh? Oh, tidak bisa.
saya akan tolak. Anaknya tak boleh dia, anak orang tak apa. Nah, begitu. Nah, mereka menyebarkan akidah yang berbahaya. Ada akidah terhadap Al-Quran yang mereka katakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ini telah muharraf, diselewengkan, dikurangi, hanya sepertiga dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirubah-rubah dahulu oleh Utsman bin Affan. Itu tuduhan mereka. Kan berbahaya kalau keyakinan seperti itu menyebar. Dan saya khawatir mereka menyebarkan itu di ranah Minang. Dan mereka sudah ada di Bukit Tinggi ini ada. Cuma terus kita ingatkan melalui mimbar ini, kita sampaikan melalui majelis ulama, kita buat kesepakatan-kesepakatan, makanya mereka sekarang mencoba mencari-cari jalan aman. Bahkan karena kesepakatan MUI, mereka malah mengadukan majelis ulama Sumatera Barat ke Komnas HAM. Jadi mereka sudah ada di sumber. Nah, bisa jadi dia hadir ke pelosok-pelosok di mana para dai kita tidak banyak di situ. Nah, karena itu berhati-hati menjaga akidah tauhid. Makanya prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus difahami oleh kaum muslimin. So, semua orang kadang mengaku Ahlussunnah, tapi ujungnya adalah penyesatan. Nah, jagalah diri, jaga akidah. So, akidah yang rusak tidak melahirkan sikap yang baik. Wallahu a'lam.